Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang sumber energi listrik alternatif, di mana materi ini terdapat pada bab 3. Anak-anak, perlu kita ketahui, kompetisi dasar pada pelajaran hari ini adalah menerapkan konsep rangkaian listrik, energi, dan daya listrik. Sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Kemudian menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Indikator kompetisi dan tujuan mempelajari tentang materi hari ini diantaranya adalah untuk indikator kompetisinya mendesain biobaterai yang akan kita praktekkan, membuat biobaterai dari bahan buah, menguji coba biobaterai yang dibuat, mengevaluasi hasil uji coba dari biobaterai yang dibuat, serta menyajikan hasil praktek tentang energi alternatif yang dihasilkan dari buah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran online atau daring dengan aplikasi Google Classroom, Google Meet, maupun YouTube. Peserta didik dapat menerapkan konsep sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasikan manfaat buah sebagai sumber energi alternatif, serta menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dan menuliskan teks tersebut dengan cara membuat arus listrik sederhana menggunakan buah dengan tepat. Adapun mengapa kita harus melakukan penelitian ini? Penelitian awalnya dari pemanfaatan buah sebagai salah satu sumber energi listrik alternatif belum maksimal. Padahal jika kita cermati menurut penelitian yang sudah ada, bahwa kandungan yang ada di buah dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Namun tidak semua buah bisa dijadikan sebagai sumber listrik yang bisa mengalirkan arus listrik. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan secara lengkap tutorial bagaimana cara membuat sumber energi listrik alternatif dari buah. Baiklah anak-anak, sebelum mempelajari tentang bagaimana cara membuat baterai dari buah lemon, kita harus mengetahui elemen volta, di mana terdapat dua plat, positif dan negatif. Positif di sini terbuat dari batang tembaga, yang negatif terbuat dari lempengan seng. Dua plat tembaga dan plat seng ini kita celupkan ke dalam larutan asam sulfat encer. Kemudian, jika kita sudah mencelupkan dua plat tersebut, kita sambungkan dengan kabel sebagai penghubung ke multimeter atau voltmeter atau ampermeter. Anak-anak akan terlihat ketika jarum di multimeter itu bergerak atau di ampermeter itu bergerak maupun voltmeter itu bergerak, itu menunjukkan bahwa terdapat sumber arus listrik. Nah, dari konsep elemen volta inilah kita jadikan untuk sebagai langkah awal dalam pembuatan sumber energi listrik alternatif dari buah. Kriteria buah menghasilkan listrik diantaranya buah yang kita gunakan sebagai sumber energi listrik harus berasa asam. Mengapa? Karena sifat dari asam dapat menghantarkan listrik. pH asam kurang dari 7, artinya
Semakin kecil nilai pH pada kadar yang sama, semakin kuat asam tersebut. Untuk lebih lanjut, buah yang bersifat asam dapat menghasilkan atau dapat menjadi elektrolit. Misalkan, kita ambil contoh pada sebuah baterai yang terdiri atas beberapa sel listrik. Sel listrik tersebut menjadi penyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Sel baterai tersebut dinamakan elektroda-elektroda. Jadi seperti tadi ada di elemen volta terdapat plat tembaga maupun plat seng. Di baterai pun juga sama. Elektroda negatif atau katoda berfungsi sebagai pemberi elektron atau penghantar. Elektroda positif atau anoda berfungsi sebagai menerima elektron. Antara anoda dan katoda akan mengalirkan arus, yaitu dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Sedangkan elektron akan mengalir dari katoda menuju anoda. Baiklah anak-anak, itu adalah konsep awal sebelum kita melangkah cara membuat sumber energi listrik baterai dari buah lemon. Kita ambil contoh dari buah lemon. Berikut anak-anak, silakan kalian mengamati pada layar tentang simulasi percobaan sumber energi listrik alternatif dari buah baterai lemon. Kalian amati, di situ ada alat dan bahan terdiri dari led, lemon, koin logam, paku, serta kabel penghubung. Di sini buah lemonnya ada 4, jadi nanti disesuaikan dengan kondisi kalian. Kemudian langkah selanjutnya, silahkan kalian membuat irisan di sebelah kanan maupun sebelah kiri yang digunakan sebagai kutub positif dan kutub negatif. Jadi terlihat di layar bahwa sebelah kanan itu ditancapkan koin, sebelah kiri ditancapkan paku. Begitu seterusnya sampai buah lemon semua mengandung elektroda. Jika sudah semua ditancapkan dengan koin logam maupun paku, langkah selanjutnya menghubungkan seluruh elektroda menggunakan kabel. Kabelnya cara memasangnya yaitu berlawanan. Jadi terlihat seperti di layar. Jika semua sudah terhubung, kemudian langkah yang terakhir dihubungkan dengan LED dan LED akan menyala. Jadi nanti silakan anak-anak, seandainya ketika melakukan percobaan lampu LED-nya itu tidak menyala, kamu amati cara pemasangannya, jangan sampai terbalik. Dan juga kandungan larutan asam pada buah yang kalian gunakan. Semakin asam, biasanya nyala lampu pada LED juga akan semakin terang. Dan buah di sini kalian bisa untuk memodifikasi. Misalkan lemon dengan dicampur dengan jeruk nipis atau sesuai selera. Jadi, untuk percobaan simulasi ini, faktor terbesar yang berpengaruh adalah larutan asam yang terkandung pada buah. Kemudian kesimpulannya adalah kita dapat menggunakan buah lemon sebagai sumber listrik pengganti baterai. Lemon seperti halnya sebuah baterai mengandung asam yang bersifat elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik. Ketika reaksi kimia antara asam pada lemon dan lempengan itu berlangsung, pada saat itulah energi listrik yang dihasilkan. Lempengan yang digunakan bersifat atau berfungsi sebagai elektroda negatif itu paku dan positif itu uang logam. Untuk motivasi kali ini anak-anak
Teruslah untuk mengembangkan ide kreatif dan inovatif agar kalian dapat menciptakan sumber energi listrik alternatif sederhana, khususnya ramah lingkungan. Silahkan anak-anak untuk berkreasi tentang simulasi percobaan menggunakan energi listrik alternatif dari baterai. Seperti biasanya, di akhir kegiatan, Ibu menyediakan sebuah kuis yang nanti bisa kalian akses lewat layar di samping. Bisa terlihat ya alamatnya, nanti kalian klik, kemudian kalian kerjakan. Selain itu, Ibu juga akan menugaskan kalian tentang tugas keterampilan proyek yang bisa kalian saksikan di layar. Seperti biasanya, kalian membuat sebuah laporan percobaan yang terdiri dari judul, kandungan satu buah yang dipakai, silakan boleh memilih, misalkan jeruk nipis atau lemon dan sebagainya. Alat dan bahan, langkah percobaan, dokumentasi yang paling penting. Dan dari laporan tersebut kalian laporkan dalam bentuk PPT, dokumen atau poster, serta dikirimkan ke alamat yang sudah Ibu sediakan di layar. Silakan anak-anak, selamat untuk mencoba. Ibu cukupkan materi pada pertemuan hari ini. Dan Ibu tekankan kembali tentang laporan keterampilan proyek dalam pembuatan sumber energi listrik dari buah. Untuk laporan percobaan listrik dari buah, kalian cermati di dalam kartu tugas atau nanti ketika kalian klik ada tim skor, pedoman penilaian. Khususnya dari judul skornya 10, kemudian kandungan satu buah yang kalian gunakan itu juga nilainya 10. Kemudian alat dan bahan juga skornya 10. Langkah percobaan 10, kesimpulan 10. Yang paling besar adalah di bagian dokumentasi dalam bentuk laporan dengan skor 50. Jadi total nilai untuk laporan itu nilainya 100. Nah, anak-anakku, silakan kalian berkreasi, gunakan semaksimal mungkin dalam pembuatan laporan. Kalian tulis semua permasalahan atau hambatan apa saja yang terjadi dalam pembuatan baterai lemon. Kemudian, jika kalian mengalami kendala, kalian bisa tanyakan di grup diskusi kita di grup WA. Dan nanti harapannya di akhir tentang pembelajaran ini, Ibu adakan Vicon kembali lewat Google Meet untuk mempresentasikan hasil karya kalian mengenai laporan percobaan listrik dari buah. Untuk proses pengerjaan laporan ini, Ibu kasih waktu kurang lebih 1 minggu. Kemudian nanti Ibu share tentang kapan kita untuk bertemu lagi dalam Vicon mengenai laporan presentasi percobaan listrik dari buah. Bagaimana anak-anak materi hari ini? Mudah bukan? Jika anak-anak tidak paham materi tentang baterai buah lemon, kita bisa diskusi di grup WhatsApp Fisika kelas 9 SMP. Nah, anak-anakku, kalian bisa mencoba untuk membuat baterai lemon di rumah masing-masing sebagai tugas proyek IPA Fisika kelas 9. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi listrik dinamis. Sampai di sini dulu pertemuan tentang baterai buah lemon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.